Bayangkan Anda sedang berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Oksigen menipis, suhu menusuk tulang, dan kesunyian malam menyelimuti segalanya. Namun, tiba-tiba di tengah hening yang mencekam itu, telinga Anda menangkap sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan suara angin, bukan suara hewan, melainkan alunan musik. Bunyi gamelan yang ritmis, sayup-sayup, namun terasa begitu dekat. Para pendaki menyebutnya sebagai jamuan makhluk halus atau pesta kerajaan gaib. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa telinga Anda sedang ditipu? Bagaimana jika suara itu bukan berasal dari dunia roh, melainkan sebuah transmisi teknologi tingkat tinggi? Selama berabad-abad, masyarakat lokal di sekitar Gunung Merapi, Lau, hingga Semeru memiliki nama untuk fenomena ini. Pasar setan, ngunduh mantu. Sebuah narasi yang diciptakan untuk menjelaskan hal yang tak terjelaskan. Kita diajarkan untuk takut, untuk tidak menoleh, dan untuk segera pergi jika mendengar tabuhan kendang di tengah hutan. Narasi mistis ini begitu kuat hingga menutupi kemungkinan lain. Sebuah kemungkinan yang jauh lebih mengerikan daripada hantu. Bahwa suara itu memiliki pola. Bahwa suara itu memiliki struktur matematika yang tidak mungkin tercipta secara alami oleh gesekan dahan pohon atau desau angin gunung. Mari kita bedah suara ini dengan sains, bukan kemenyan. Ketika rekaman suara gamelan misterius ini dimasukkan ke dalam spektrograf, sesuatu yang ganjil muncul. Suara ini didominasi oleh infrasonik, gelombang suara berfrekuensi sangat rendah yang biasanya tidak bisa didengar telinga manusia, namun bisa dirasakan oleh tubuh sebagai getaran atau rasa takut yang irasional. Apa yang kita dengar sebagai gamelan hanyalah harmonik residu, sisa-sisa gelombang yang bocor ke spektrum pendengaran kita. Pertanyaannya adalah, mesin alam apa yang mampu memproduksi infrasonik dengan tempo yang konstan dan teratur, seperti metronom? Ini membawa kita pada teori yang sering ditertawakan, namun semakin relevan. Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini menyatakan bahwa planet kita tidak sepenuhnya padat. Ada rongga-rongga masif, sistem gua seukuran benua yang terhubung jauh di bawah litosfer. Kawah gunung berapi aktif bukan hanya cerobong asap magma, melainkan ventilasi udara, atau mungkin pintu gerbang. Jika ada peradaban yang bertahan hidup di kedalaman sana, terisolasi selama ribuan tahun, bagaimana cara mereka mengetahui kondisi di permukaan tanpa naik ke atas? Mereka menggunakan sonar. Mereka menggunakan getaran. Pikirkan tentang kapal selam. Di kedalaman samudra yang gelap, mereka berkomunikasi menggunakan ping sonar frekuensi rendah karena gelombang radio biasa tidak bisa menembus air. Tanah dan bebatuan bumi memiliki sifat yang mirip dengan air dalam hal kepadatan penghalang sinyal.
Jika mereka yang ada di bawah sana ingin mengirim pesan ke permukaan atau memindai struktur geologi di atas mereka, mereka harus menggunakan gelombang suara frekuensi rendah yang sangat kuat. Pola ritmis yang kita dengar sebagai gamelan sebenarnya adalah kode biner akustik. Ping, ping, jeda, ping. Musik gamelan Jawa memiliki sistem nada pelok dan slendro yang unik. Tapi, jika kita konversikan interval nada-nada mistis yang terdengar di gunung itu ke dalam angka, kita menemukan deret Fibonacci. Kita menemukan rasio emas. Ini bukan kebetulan seni budaya. Ini adalah tanda kecerdasan kuatan atau biologis tingkat lanjut. Suara yang para pendaki dengar sebagai gong yang berulang mungkin adalah sinyal sinkronisasi waktu, sebuah detak jantung raksasa dari mesin peradaban yang beroperasi tepat di bawah kaki kita, bermil-mil di dalam kerak bumi. Para vulkanolog sering mencatat tremor vulkanik sebelum letusan, tapi ada arsip data yang sering diabaikan atau disembunyikan. Getaran harmonik yang terjadi saat gunung tidur. Tidak ada pergerakan magma, tidak ada pergeseran lempeng, tapi tanah bergetar dengan frekuensi musikal yang stabil selama berjam-jam. Ilmuwan konvensional menyebutnya resonansi pipa magma, tapi penjelasannya tidak pernah memuaskan. Mengapa resonansi itu terdengar seperti orkestra yang sedang melakukan tuning alat musik, kecuali jika getaran itu memang disengaja. Mari kita kembali ke tahun 1960-an. Beberapa laporan ekspedisi gua di Jawa mencatat pertemuan dengan orang bunian atau entitas bawah tanah yang memiliki teknologi bercahaya. Laporan ini dikubur, dianggap halusinasi akibat kurang oksigen. Tapi benang merahnya selalu sama. Sebelum entitas itu muncul, terdengar suara dengung yang memekakkan telinga. Suara yang kemudian melambat menjadi ketukan ritmis seperti gamelan. Apakah suara itu adalah efek samping dari sistem propulsi kendaraan mereka? Atau mungkin teknologi pelindung diri yang memancarkan frekuensi untuk membingungkan otak manusia? Frekuensi tertentu dapat memanipulasi gelombang otak manusia. Ini fakta neurologis. Jika sinyal gamelan ini disetel pada frekuensi 19 Hz misalnya, itu adalah frekuensi resonansi bola mata manusia. Ini menyebabkan penglihatan kabur dan memicu halusinasi melihat sosok bayangan. Jadi, ketika pendaki melihat hantu nenek tua atau prajurit kerajaan setelah mendengar gamelan, apakah itu hantu sungguhan? Atau itu hanyalah proyeksi ketakutan dari otak mereka sendiri yang sedang diretas oleh sinyal dari bawah tanah? Mereka tidak menghantui kita. Mereka sedang menguji senjata sonik kepada kita. Jika kita hubungkan lokasi-lokasi di mana fenomena gamelan hantu ini paling sering dilaporkan, kita tidak mendapatkan persebaran acak. Kita mendapatkan sebuah jaringan, sebuah grid
garis lurus yang menghubungkan Gunung Salak, Merapi, Lau, hingga Rinjani. Ini bukan sekadar gunung berapi. Ini adalah menara pemancar. Dalam teori peradaban Hollow Earth, ini adalah titik-titik node komunikasi. Ketika satu gunung berbunyi, gunung lain merespons dengan getaran seismik yang serupa. Kita mengira itu aktivitas tektonik estafet, padahal mereka sedang saling menelepon. Mengapa banyak area di sekitar gunung berapi aktif yang dinyatakan sebagai zona terlarang, bahkan saat status gunung sedang normal? Alasan resminya, gas beracun. Tapi, perhatikan alat-alat yang dibawa oleh tim survei misterius yang terkadang terlihat di sana. Mereka tidak membawa masker gas. Mereka membawa geophone, ground penetrating radar, dan perangkat penyadap frekuensi VLF, very low frequency. Pemerintah dunia mungkin sudah tahu. Mereka tidak sedang memantau letusan. Mereka sedang menyadap percakapan dari tetangga bawah tanah kita. Bagian yang paling menakutkan bukan pada keberadaan mereka, tapi pada isi pesannya. Seorang ahli kriptografi amatir pernah mencoba menerjemahkan ritme gamelan misterius di Gunung Lau menggunakan kode Morse yang dimodifikasi. Hasilnya bukan puisi atau lagu. Hasilnya adalah serangkaian angka koordinat dan hitungan mundur. Jika teori ini benar, suara gamelan itu bukan musik penyambutan. Itu adalah sirene, alarm peringatan dini untuk kaum mereka sendiri di seluruh jaringan bawah tanah. Pertanyaannya, peringatan akan apa? Apa yang akan datang? Legenda Agartha atau Shambhala di Tibet memiliki kemiripan yang mencolok dengan legenda kerajaan gaib di Nusantara. Keduanya berbicara tentang ras manusia super yang bijaksana namun menutup diri hidup di dalam bumi. Mungkin mereka adalah sisa peradaban Atlantis atau Lemuria yang melarikan diri ke bawah tanah saat bencana besar terjadi ribuan tahun lalu. Suara gamelan adalah cara mereka melestarikan budaya, atau mungkin itu adalah frekuensi yang menjaga struktur gua raksasa mereka agar tidak runtuh akibat tekanan gravitasi. Sebuah teknologi akustik levitasi yang kita anggap sebagai mistik. Dalam 1 dekade terakhir, laporan pendengaran suara gamelan ini meningkat drastis. Tidak hanya di gunung, tapi mulai terdengar di desa-desa kaki bukit, bahkan di area perkotaan yang dekat dengan patahan bumi. Intensitasnya makin kuat. Durasinya makin panjang. Apakah peradaban Hollow Earth sedang bersiap untuk naik ke permukaan? Atau apakah mereka sedang berusaha memberitahu kita bahwa atap rumah mereka yang merupakan tanah pijakan kita sedang dalam bahaya kehancuran total? Lain kali Anda mendaki gunung dan mendengar alunan gamelan di tengah malam buta,
Jangan hanya berdoa, dengarkan baik-baik, rasakan getarannya di dada Anda. Itu mungkin bukan hantu leluhur yang ingin menyapa. Itu mungkin adalah transmisi halo dari peradaban yang jauh lebih tua dan lebih canggih daripada kita, yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombol kirim. Dan ketika pintu itu terbuka, pertanyaannya bukan apakah mereka hantu atau alien, tapi apakah kita siap menjadi tamu di planet kita sendiri.